Selamat pagi Bapak atau Ibu juri dan juga teman-teman semua yang telah hadir di sini. Sebelumnya mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Maha Esa karena telah mengumpulkan kami semua di sini dalam keadaan sehat. Nah, kami dari tim Delexus, asal universitas kami itu dari Bina Nusantara. Untuk ide inovasi kami ini bernama Lens. Nah, kemudian perkenalkan nama aku Jason Susanto, kemudian aku ditemani oleh dua temanku di sini. Yang pertama ada Ryan Onarif, terus juga ada Gabriel Sen Mintara. Nah, untuk presentasi yang kami akan bahas ini ada apa aja? Yang pertama itu ada latar belakang, terus juga ada abstrak inovasi, ada maksud dan tujuan, ada kondisi sebelum inovasi, ada konsep inovasi secara umum dan detail, terus ada manfaat dan kelebihan inovasi, dan yang paling terakhir itu ada kondisi setelah penerapan inovasi kita ini. Nah, sebelum kita masuk ke ide kita yang lebih detail lagi, kita juga harus tahu alasan kenapa inovasi kami ini tercipta. Yang pertama itu ada transportasi logistik sering mengalami kecelakaan. Nah, akhir-akhir ini kalau teman-teman perhatiin di berita ini cukup sering ya, setiap bulannya minimal sekali terjadi kecelakaan transportasi logistik di Indonesia ini. Nah, untuk salah satu contoh kasusnya itu adalah contoh kasus kecelakaan transportasi logistik yang terjadi di Banten. Nah, untuk korbannya itu memakan korban sebanyak 10 nyawa. Nah, untuk korbannya itu masih berada di jenjang anak SD. Nah, kemudian tim kami juga telah melakukan pencarian sebuah data di mana di data ini terjadi kenaikan kecelakaan pada tahun 2021 sebanyak 97%. Nah, untuk kenaikan kecelakaannya itu kecelakaan yang disebabkan oleh kendaraan transportasi logistik. Dan juga kecelakaan ini bisa naik disebabkan karena adanya ketidaksesuaian perjalanan transportasi logistik dengan SOP. Nah, kemudian dari kasus-kasus yang tadi, kita juga dapat melihat bahwa dari kasus ini memberikan dampak yang cukup besar dan juga cukup ada yang kecil juga. Nah, untuk dampak yang besarnya itu seperti kerusakan pada kendaraan logistiknya seperti yang dilihat di gambar. Kemudian juga ada rusaknya muatan logistik dan yang paling memperhatikannya itu dari kecelakaan ini memakan korban yang cukup banyak. Nah, kemudian berdasarkan data juga di data ini menyampaikan bahwa di negara Indonesia pada tahun 2021 itu mengalami kerugian sebesar 22 miliar yang disebabkan oleh kecelakaan kendaraan logistik ini. Nah, berdasarkan analisa kami ini, hal ini bisa terjadi karena belum adanya, masih kurangnya salah satu komponen logistik, yaitu komponen transportasi. Nah, ini tuh disebabkan karena belum adanya sistem yang baik untuk mengatur metode transportasi logistik. Nah, kemudian ada abstrak. Di abstrak ini ada penjelasan tentang logistik, ada sistem logistik, ada lens, dan juga ada kecelakaan. Nah, untuk lens itu adalah sebuah aplikasi yang dapat membantu agar sistem logistik di Indonesia ini dapat menjadi lebih baik lagi. Terus kenapa lebih baik lagi? Karena di dalam aplikasi ini memiliki beberapa fitur pendukung. Seperti fitur melihat detail pengendara kendaraan logistik, terus juga fitur melihat muatan, terus juga ada fitur melihat detail kendaraan yang sudah diinspeksi, dan yang paling akhir itu ada fitur detail melihat SOP yang telah terverifikasi. Nah, aplikasi kami ini juga memiliki sistem role. Nah, role di aplikasi kami ini ada 3, yaitu ada user, ada admin, atau supervisor, dan yang terakhir itu ada government. Jadi kita masuk ke maksud dan tujuan. Jadi maksud dari inovasi kita ini untuk memperbaiki proses logistik sama ngurangin resiko terjadi kerugian, kecelakaan atau hilangnya barang. Nah, terus tujuan dari kita itu mirip-mirip sama maksud kita. Jadi pertama kita ngurangi resiko kerugian, kecelakaan dan hilangnya barang. Nah, terus kita mau mempermudah proses pengecekan muatan, monitoring driver dan angkat kendaraan angkutan, menambah profit bagi perusahaan, terus meningkatkan efisiensi dalam proses logistik. Boleh next? Nah, jadi ini kita kondisi situasi sebelum inovasi kita. Pertama, pendataan itu masih manual. Jadi pendataan manual ini punya banyak kelemahan. Jadi misalnya sulit dicek sama kalau dicek itu kita harus dalam lokasi fisik. Terus isu keamanan. Sesuai yang teman saya ngomong tadi di latar belakang, karena kurangnya pengecekan kondisi supir atau kendaraan, jadi bisa terjadi kecelakaan yang bisa merenggut banyak korban. Lalu low speed. Dari kecelakaan tadi bisa pengiriman barang itu jadi sering terhambat. Terus yang keempat itu ketidaksesuaian prosedur. Ketidaksesuaian prosedur yang tidak sesuai dengan SOP ini bisa menyebabkan kerugian-kerugian lainnya.
Jadi ini konsep inovasi secara umum dari Lens. Jadi pertama kita mau pendataan logistik menjadi lebih terstruktur dan mudah terverifikasi. Terus proses pengiriman logistik yang lebih jelas dan aman. Nah, terus yang ketiga kita mau lebih transparan. Jadi pengiriman logistik itu bisa diawasi oleh lembaga berwenang. Nah, terus ini konsep inovasi kita secara detail. Kita ke use case. Dilihat ada 3 aktor. Setelah login, jadi user itu bisa pilih kendaraan. Jadi pilih kendaraan ini, dia pilih kendaraan yang digunakan. Jadi setelah diverifikasi oleh admin. Jadi admin setelah login bisa verifikasi, lalu juga bisa edit database, lihat database, terus juga bisa lihat perubahan database. Nah terus dari yang kita ngomong tadi transparent, government, jadi government bisa lihat database kita, terus bisa lihat riwayat perubahan database. Selanjutnya saya akan menjelaskan data logistik dari aplikasi kami yaitu The Lens. Nah, database logistik kami itu berbentuk tabel yang dalam website. Nah, jadi yang pertama ada ID perjalanan, ID supir, nama supir, kondisi supir, dan masih banyak lagi. Yang saya mau perjelas di yang paling terakhir adalah live location. Di live location itu kalau diklik linknya nanti akan tertuju ke halaman share live location. Dan di atasnya itu ada search, itu tujuannya biar user, admin maupun government juga bisa melihat data dengan lebih mudah dan lebih cepat. Boleh di next? Nah ini saya akan menjelaskan prototipe dari aplikasi kami. Jadi ketika masuk ke aplikasi kami, tampilan layar home-nya seperti ini. Dan untuk masuk ke aplikasi kami tinggal klik tombol masuk. Dan akan menuju ke halaman login. Di halaman login, user maupun government maupun admin bisa memasukkan email maupun password. Dan kemudian tekan login. Dan ini untuk halaman home khusus untuk role user atau pengendara. Di sebelah kiri atas ada untuk halaman untuk menuju ke halaman profile. Yang sebelah kanan menuju halaman notifikasi dan di bawahnya itu untuk scan untuk memakai kendaraan bisa dengan scan QR code. Dan ada 3 fitur tambahan yaitu ada pilih kendaraan, riwayat perjalanan dan peningkatan kesehatan. Untuk status user sendiri ada check-in dan check-out, kesehatan, vaksinasi maupun cek kendaraan. Untuk pengaturan atau setting bisa diklik tombol yang sebelah kanan bawah. Dan untuk pilih kendaraan, driver sendiri bisa memilih beberapa list-list pilihan yang bisa ia pakai. Dan untuk memilihnya tinggal klik tombol pakai. Boleh di next. Dan setelah memencet tombol pakai, nanti user bisa menuju ke halaman live location. Yang di atasnya bisa menggunakan GPS. Nah GPS sendiri ini user bisa melihat ia sedang berada di mana. Dan juga untuk admin maupun supervisor juga bisa melihat driver sedang menuju ke lokasi tujuan sudah sampai mana. Dan untuk user sendiri dia bisa melihat arah jalannya juga untuk menuju lokasi tujuannya itu bisa bisa menuju kemana. Dan untuk tombol di bawahnya ada tombol darurat. Tombol darurat sendiri kalau misalnya user mengalami kendala atau masalah bisa memencet tombol darurat yang akan dialihkan menuju ke call center. Dan di sebelah kanannya ada tombol sampai tujuan itu khusus untuk misalnya driver sudah sampai ke tujuan, lokasi tujuan. Boleh next. Dan ini tampilan halaman home khusus untuk role supervisor. Fitur-fiturnya juga kebetulan mirip. Yang berbeda hanya list verifikasi, database, dan juga statusnya ada cek untuk cek barang. Boleh next. Dan ketika ini untuk halaman list verifikasi. Jadi user bisa, admin bisa memilih list-list verifikasi yang kendaraan yang ingin diverifikasi. Waktu tersisa Tinggal 1 menit lagi. klik tombol verifikasi menuju ke halaman untuk mengisi jenis barang muatan dan tombol bagikan itu untuk di-share informasi-informasinya kepada driver sehingga tersampaikan dengan jelas. Boleh next. Nah, jadi ini tampilan profile kita buat role user. Jadi selain bisa lihat data-datanya, kita juga bisa lihat riwayat perjalanannya. Terus itu bisa di more kalau mau dilanjutin. Nah ini jadi Figma kita. Oke, next saya. Nih, jadi ini manfaat dan kelebihan inovasi kita. Jadi mempermudah kinerja perusahaan, lembaga berwenang maupun supir, menghindari terjadi kecelakaan, terus profit bagi perusahaan. Nah, terus ini kondisi yang kita mau terjadi setelah penerapan inovasi. Digital dan up to date, sesuai yang kita nggak mau manual, jadi bisa dicek di semua tempat. Terus keamanan terjamin, kita nggak mau terjadi kecelakaan-kecelakaan lagi. Terus transparent, biar
data-data kita ini bisa dilihat oleh semua orang. Sekian dari Lexus, terima kasih.